Selamat pagi semuanya. Tuhan Shalom. melimpahkan anugerah damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Pada saat ini kita akan belajar mengenai karakter Allah, yaitu tentang adil atau keadilan. Kita belajar bahwa sikap Allah yang utama, dia menempatkan keadilan itu melekat pada dirinya sendiri. Dan kita melihat kita bisa hidup di dunia ini dengan hukum-hukum alamnya yang konsisten, itu merupakan satu wujud dari dampak keadilan Allah. Bagaimana sejak semula dia menetapkan rule of the game-nya, aturan terhadap keadilan yang sudah dia tetapkan sejak semula. Saya begitu membayangkan kalau Allah itu bisa dilobi sehingga dia bisa bersikap tidak adil, barangkali dunia ini sudah hancur kondisinya seperti apa, kita tidak bisa melihat saat ini. Demikian juga keputusannya yang luar biasa karena dosa sudah ada di dalam dunia ini, dan dia memberikan putranya untuk menanggung akibat dosa, maka dia memperlakukan akibat dosa itu benar-benar terjadi pada putranya sendiri. Dan dia seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa ketika putranya itu menanggung akibat dosa. Itu menunjukkan bagaimana sikap keadilan itu melekat pada pribadinya. Nah, dalam firman Tuhan, keadilan itu dinyatakan untuk ada di dalam setiap umat Tuhan, karena memang sesuatu yang luar biasa, dan itu karakter yang melekat, yang harus ada dalam kehidupan umat Tuhan. Misalnya di 2 Korintus 6 ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Jadi keadilan itu mempunyai satu kekuatan yang dahsyat untuk memberikan satu identitas yang berbeda bagi umat Tuhan. Kemudian Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 6 ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, dan lain sebagainya. Di sini ditunjukkan bahwa keadilan itu merupakan sesuatu yang melekat pada diri Allah, dan itu harus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya belajar mengenai keadilan ini, itu sesungguhnya sesuatu yang sulit luar biasa apabila kita mengusahakan ada di dalam hidup kita. Jadi saat-saat ini saya sedang mengkoreksi hasil ujian mahasiswa, begitu ya. Biasanya ketika saya menilai pada hasil ujian yang pertama, kedua, ketiga, saya begitu pelit, begitu. Nilainya susah. Tapi lama-lama karena jawabannya begitu-begitu, terakhir-terakhir nilainya menjadi lebih murah. Begitu. Ketika saya bandingkan, loh jawaban begini kok segini nilainya, kemudian jawaban ini segini nilainya kok nggak sama. Itu salah satu contoh bahwa ternyata memberikan keadilan itu bukan sesuatu yang gampang, karena kita terbatas oleh manusia jasmani dengan pola pertimbangan yang kondisinya itu tidak bisa distabilkan dari waktu ke waktu. Sangat terpengaruh oleh kondisi, sangat terpengaruh oleh keadaan. Saya kadang-kadang frustasi sendiri, Tuhan, ternyata saya untuk membuat satu keadilan dalam memberikan nilai saja susahnya luar biasa. Ampuni saya ketika saya barangkali di satu pihak ada mahasiswa yang saya rugikan, begitu kan? Karena untuk jawaban yang
bobotnya sama ya seharusnya nilainya sama, tapi faktanya saya tidak bisa memberikan. Dan itu memberikan satu pemahaman saya untuk bersikap adil. Sesungguhnya manusia itu sangat sulit karena diperhadapkan pada situasi, mentalitas, dan lingkungan kita yang begitu labil. Tetapi keberadaannya harus ada. Manusia dalam hidupnya sering dipengaruhi karena sikap, karena emosi kita terikat dengan anggota keluarga, dengan ikatan darah, dan lain sebagainya, seringkali membuat ketidakadilan itu terjadi. Kalau untuk anak kita bersikap seperti ini, tapi kalau orang lain kita bersikap seperti ini. Untuk sesuatu yang dekat dengan kita begitu mudah untuk memberikan perhatian atau sesuatu, tapi bagi orang kita begitu mudah membencinya dan lain sebagainya. Itu sebagai satu wujud ketidakadilan yang seringkali ada di dalam hidup kita semuanya. Tetapi di pagi hari ini, Allah mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh kita belajar berkeadilan. Melihat pribadi Allah sebagai satu pribadi yang konsisten terhadap nilai keadilan. Sehingga kita bisa merasakan bahwa ditegakkannya keadilan oleh karena Dia yang menguasai alam semesta ini, maka kita masih bisa hidup di saat ini. Nah, mari kita menerapkan atau mengusahakan keadilan yang sesungguhnya bagi setiap hidup kita. Yang parahnya lagi, seringkali anak-anak Tuhan memperhadapkan Tuhan dengan ketidakadilan begitu, dalam doa-doa kita. Misalnya seperti apa? Sikap kita tidak benar, tetapi kita meminta sesuatu mujizat terjadi sebagai satu cara Allah menolong kita. Itu artinya dalam doa permohonan kita sedang memperhadapkan Tuhan dengan ketidakadilan. Kita tidak mau bekerja keras, tetapi kita seringkali meminta Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu, pemulihan ekonomi dalam hidup saya, lakukan sesuatu. Itu doa kita sedang memperhadapkan Allah dengan ketidakadilan. Mari kita mengajar diri kita untuk hidup benar, melakukan sesuatu dengan benar, baru di situ kita melihat pertolongan Allah karena keadilannya itu yang akan menetapkan buah-buah kebenaran di dalam setiap hidup kita. Selamat pagi, terus bersemangat. Mari kita awali doa pada pagi hari ini dengan cara pandang Allah yang benar tentang hidup kita bersikap adil di dalam Dia. Mari kita berdoa. Amin. 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 Bapak Ibu, boleh diinfo yang namanya Kris dari satelit mana ya? Ini mungkin Bu Widodo kali, Pak. Oh, nggih. Siap. Kenal enggak Pak Mora? Kenal kan? Ya, silakan Pak Roni untuk dilanjut. Oh iya. Baik, shalom, selamat pagi. Dipenuhi dengan sukacita, hati yang gembira kita semua pagi ini. Ya. Selamat pagi buat Bapak Ibu Mora. Selamat pagi buat Indonesia. Bu Putri. Bu Marsinta ada 4 orang ya? 3 Pak. Oh 3, baik. Hati-hati. Ya, selamat pagi Bu Sinta, Pak Oscar. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Pak Budi, yang terima kasih sudah membawa kita menyembah Tuhan. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak D. Berutu. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Budinya kemana Pak? Elis. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Pak Freddy, Tuhan memberkati. Markas Salatiga.
God bless you. Pagi. Sang tiga pagi. Pagi. Ya, menginspirasi untuk pagi. Komandannya lagi ada di Kelipang tuh. Pagi. Pak Sam, Komandannya semangat sedang Tuhan preaching berkati. preparation. Oh, Beres. Bu Melda dan Pak Alfred, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Pak Ponco, keluarga Pak Ponco, Tuhan memberkati. Pagi. Keluarga Pak Priyo di Jepara, selamat pagi. Halo. Pak Berutu, Pak Sabar Berutu, Tuhan memberkati. Oh ya, pagi. Halo. Pagi. Pak Seno dan istri, Tuhan memberkati. Shalom. Pak Suroto, Pak RT. Halo Pak RT. Ngejang, Pak. Sugeng Ngejang. Bu Untung, Sugeng Enjang. Berkahi Bu Untung. amin. Pak Yoses dan keluarga besar. Sugeng Enjang. Gusti berkahi. Om Justinus dan istri. Salam. Ibu Tina, Pak Kris, Tuhan memberkati. Eko, Ibu Lili, selamat pagi Bu Lili, sehat. Krisya, selamat pagi. Ya maaf, ini tidak dengan melihat video tapi melihat daftar nama. Oh, aduh, pagi hari ini Klesia cantik, Pak Roni. Oh, begitu. Iya, aduh, tidak ada kamera ya, Pak. Ada, cuma ini lagi lihat partisipannya Bu, supaya urut. Oh, iya, Anje, Pak. Ibu Eni, salam, selamat pagi. Pak Freddy, sudah. Ibu Hana dari Pati, Tuhan memberkati, shalom. Halo. Pak Arsono, Donorojo, Bapak Ibu Heru, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Hisar dan Jason, shalom. Oh, di perjalanan. Hati-hati, Ya, Pak Hisar. Hati-hati ya. Pak Hisar. Terima kasih. Ya. Jangan lupa makan doanya. Pak Oscar juga. Ya, Cinta, hati-hati Bu. Ya. Pak Lamro dan Ibu Tunkati, Pak Lukas, shalom. Ibu Maria Riri, Pak Prapto, Ibu Desi, shalom. Pagi. Ya, Ibu Rina, Tuhan memberkati, shalom. Pak Samuel. Pagi. Ya, Ibu Tanti Winner, Mas Yoga di Kudus bersama istri. Kemudian Ibu Lina, Pak Tony, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semua. Salam Bu Lina dan Pak Tony, pagi. Hati-hati Pak Oscar, Kak Sinta, Pak Isar. Ya. Oh, Pak Edilo, kelewatan, sorry. Ternyata lewat Pak Lau, sorry. Selamat malam Mas. Lewat. Masih ada yang belum disebut, belum disapa. Jepara. Bisa. Pagi Yoses Neno, Jepara, pagi. Thank you, Briel. Masih luar biasa. Thank you. Pagi Puput. Pak Utomo di Donorojo belum tuh tadi, pagi Pak Utomo. Oh ya, Pak Utomo, Mas Abed Nego. Ibu Elis belum.
Ibu Mas Elis. Ipung, selamat pagi. Belum. Mas Ipung, Yudis mana? Cipanca belum Cipanca, Pastor. Oh iya, selamat pagi Bu Panca. Pak Item enggak, Pak? Pak Item. Pak Item sudah. Pak Item sapa Pak Edi, silahkan sapa balik. Prapto. Kacang hijau mana Bos Edi? Oh, kacang hijau ya. Siap. Kak Sinta, Pak Oscar kalau ngantuk dipijetin. Siap. Kan kalau ngantuk dipijetin keluarga. Ya, dilarang bicara dengan Pak sopir. Halo Pak Oscar. Oh, sehat Pak Oscar. Tetap fokus sehat. Pak, fokus di depan loh Pak Oscar. Itu Pak Oscar tuh. Lagi konsen. Jangan lupa makan pagi. Sarapan. Terima kasih sudah diingatkan. Malam juga jangan lupa makan malam Kak Sinta. Oh baik kok. Nanti tak inget-inget ya kok. Pak Seno, selamat pagi Pak Seno. Oke, saya kembalikan ke hostnya. Oke. Oh ya, ini masih penasaran ini. Yang Kris ini siapa ya? Soalnya ada Itu banyak. putranya itu Mbak Kris Widodo. Ibu Widodo. Oh betul ya. Ya. Silakan host untuk sapa terakhir. So, hostnya siapa Kak? Pak Heru, Pak. Ini suaminya Bu Durlan. Pak Oscar host forever. Pak Oscar, dihitung Pak Oscar. 1, 2. Sudah dipaksain ke Pak Mora itu. Oh, alah. Walah. Baik saudara-saudara, terima kasih untuk hadir. Itu mundur dari 50, Bang. Bagaimana diulang? Itu mundur dari 50. 50. Kurang Pak Bud, kurang 100. Ya.